Halo, balik lagi di Agung Channel. Kali ini kita masih bahas tentang VirtualBox ya. Di sini saya akan jelaskan dan contohkan cara untuk menginstal VirtualBox di Windows 7. Nah, kenapa di Windows 7 itu berbeda dengan Windows 10 untuk cara installnya? Nah, di sini akan saya jelaskan nih, karena kalau kita asal install atau install dengan cara yang sama dengan Windows 10, maka ketika kita akan menjalankan VM-nya akan muncul halaman error atau pesan error seperti ini nih. Nah, akan failed to open session virtual machine. Nah, nanti akan VM-nya itu tidak akan bisa jalan karena apa? Karena perbedaan versi ya. Di sini kalau kita menggunakan versi VirtualBox yang terbaru, maka dia tidak mau jalan di Windows 7. Jadi kita akan download VirtualBox yang versi sebelumnya atau versi yang lama ya. Oke, kita sekarang masuk ke Windows 7-nya. Kita buka browser ya. Bisa pakai Google Chrome atau pakai browser lain, misal Mozilla atau apapun terserah. Di sini kita masuk ke websitenya VirtualBox. virtualbox.org ya. Nah, terus kita download. Kalau yang kita langsung klik download itu, ini otomatis akan masuk ke halaman downloadnya VirtualBox yang versi terbaru ya, yaitu versi yang sekarang ini 6.1.22. Tapi versi ini kalau diinstal di Windows 7, maka ketika di running VM-nya maka akan keluar yang kayak tadi tuh pesan error itu. Makanya kita pakai versi yang lama, yaitu versi yang 6 nih. Kita bisa pakai versi yang 6, kemudian pilih yang 6.0.24 ini ya. Di sini di bawahnya ada Windows Host. Nah, ini kita klik Windows Host-nya untuk melakukan download file installernya. Nah, ini sedang proses ya. Kita lihat. Kita tunggu sampai selesai ya. Oke, kalau udah selesai kita bisa tampilkan dalam folder. Nah, ini sebelumnya saya udah coba ya untuk yang versi 6 yang terbaru ini 6.122 itu tidak bisa muncul pesan error tersebut. Kemudian kita akan install yang ini nih, yang barusan kita download 6.024 ya. Kita bisa klik kanan Run as Administrator. Yes. Nah, ini kita bisa klik next. Ini bisa biarin aja default ya. Untuk lokasinya juga default aja. Next. Ini juga next. Nah, sekarang install network interface-nya. Kita klik yes. Install. Nah, ini kita tunggu proses untuk instalasi VM VirtualBox-nya. Nah, ini muncul jendela pop-up untuk instalasi driver ya, driver untuk punya Oracle-nya. Kita bisa klik ini yang Always Trust Software from Oracle Corporation, kemudian klik install. Oke, udah selesai ya. Ini kita bisa centang, kemudian klik finish. Nah, nanti kalau udah gini biasanya akan muncul sendiri VirtualBox-nya. Ini dia. Nah, VirtualBox-nya udah muncul. Kalau misalnya nggak muncul, bisa klik start, kemudian buka Oracle VM VirtualBox-nya yang misalnya ini saya close. Kita bisa buka dari sini juga. Nah ini sama aja. Oke, jadi ini adalah tampilan dari VirtualBox-nya. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga untuk menu-menu yang ada di VirtualBox ini pada video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa coba lihat ya di video sebelumnya, udah saya jelasin semua lengkap. Di situ bisa dilihat. Nah, sekarang kita akan coba untuk bikin virtual mesinnya. Oke, kita bisa klik new. Di sini misalkan mau bikin Linux ya, saya mau coba pakai Debian. Nah, ini otomatis kalau ketik Debian di sini akan berubah otomatis. Tipenya Linux, versinya Debian. Ini yang 4 bit. Oke, next. Nah, ini untuk RAM ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ketika kita mau memilih RAM, kita cek dulu nih RAM di host OS-nya ini berapa. Ini biasanya kalau kita ini muncul pop-up segini nih sering nih karena kita pakai versi yang lama. Jadi akan muncul notifikasi untuk download yang versi terbaru dari VirtualBox-nya. Kita bisa klik OK aja deh. Nanti akan hilang sendiri. Nah, kita balik lagi ke tadi, kita bisa cek di Task Manager ya. Kemudian klik di di performance. Di sini kita bisa lihat ini
Untuk RAM-nya ada berapa ya totalnya nih? 2048 sebenarnya, 2048 itu 2 GB. Jadi kita punya RAM 2 GB di host OS-nya. Nah, untuk bisa bikin guest OS atau VM di dalam VirtualBox-nya paling enggak maksimal kita bisa kasih separuhnya nih, 1 GB ya, 1024 MB. Seperti itu. Kita nggak bisa kasih semuanya, nanti kalau kasih semuanya ininya nggak jalan nih, proses yang ada di host OS-nya itu bisa berantakan nanti karena kehabisan memori atau kehabisan RAM gitu ya. Nah, kita kasih segiga aja, kemudian klik next. Nah, ini bikin harddisknya. Next, kita pilih tipenya VDI, VHD, VMDK. Kita pilih yang default aja punya VirtualBox ya, VDI. Kemudian next. Nah, ini ada dynamic sama fix. Kita pilih yang dynamic aja supaya bisa lebih hemat resource ya. Kita pilih, kalau ini bisa kita kasih 10 GB. Sorry. Inilah 10 ya, 10 GB. Kalau misalnya install Windows di sini paling enggak di atas 25 GB ya, supaya nggak terlalu sempit antara file system dan juga storage yang akan kita gunakan nanti. Kalau di Linux kan emang nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar lah kebutuhan untuk storage-nya. Dan kita klik create. Nah, ini udah bisa create ya. Oke, selanjutnya kita klik setting. Di sini nanti kita akan tambahkan file installernya ya, file installer Debian-nya. Tapi karena kita belum punya, kita bisa download dulu nih. Cari di Google ya, download Debian. Nah, ini contohnya. Kita klik yang file halaman download untuk file installer Debian-nya. Oke, ini halaman download Debian-nya. Kita bisa klik ke bawah, scroll di sini ada CD, dan pilih yang AMD 64 nih. Oke, kita scroll lagi di sini, download yang mana nih? Yang ini deh. Nah ini XFCE CD1. Oke, tunggu sampai selesai ya. Oke, downloadnya udah selesai. Kita cek dulu di folder download. Ya, ini udah ada ya. Terus kita masuk lagi ke VirtualBox-nya. Ini masuk ke tadi ya, ini diklik, kemudian setting. Di dalam storage ini klik controller IDE yang ini, yang disk empty ini ya. Kita klik di sininya, gambar CD-nya ini, kemudian choose virtual. Ini optical disk-nya. Kita klik di download yang tadi filenya ini, kita open. Nah, sekarang udah kita masukkan ke dalam ini ya, controller ID-nya di CD-ROM-nya. Kemudian kita bisa cek di sini sistem ya, sistem tadi RAM-nya udah dikasih, kemudian di prosesor nih. Nah, karena tadi di sini prosesornya ada 2, jadi kita cuma punya 2 CPU di dalam host OS-nya. Ya, kita cuma bisa ngasih satu aja nih, cuma satu CPU. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, sekarang kita start deh. Oke, ini bisa ya, udah bisa jalan. Ini VM-nya, VM Debian. Nah, VM Debian di dalam VirtualBox. Nah, ini udah muncul nih. Kalau kita mau klik ke dalam, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik aja nih, don't show this message again. Jadi kalau nanti kita klik nggak muncul lagi. Nah, kalau udah kita bisa pakai keyboard, kita bisa klik graphical install dan segala macamnya sampai proses instalasi DB-nya selesai. Atau misal teman-teman pakai untuk Windows 10 atau mau install Ubuntu atau Kali Linux atau yang lain juga bisa. Nah, step by stepnya seperti itu teman-teman. Jadi sampai di sini kita bisa install sampai selesai, ikutin prosedurnya yang ada di sini. Ya, oke, mungkin itu aja teman-teman cara untuk melakukan instalasi VirtualBox di Windows 7-nya. Jadi intinya tadi yang saya sampaikan di awal yaitu kita download file installer VM VirtualBox-nya yang versi lama, jangan yang versi terbaru. Karena Windows 7
nggak bisa jalanin yang versi terbaru. Kalau yang ini ya versi 6.1 itu dia akan muncul error seperti tadi. Nah, untuk bisa jalanin VM seperti ini pakai versi yang lama, versi 6.0.22 kalau nggak salah ya. 60.24 sorry. Nah, yang tadi yang terbaru yang tidak bisa dijalanin itu yang 6122. Oke, gitu aja. Kalau untuk tutorial VirtualBox lainnya nanti akan saya share lagi di video di channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.